Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Adiza. Saya dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Penggolongan inflasi. Pertama, berdasarkan kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kreasi dan olahraga, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Penggolongan berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang disebabkan karena kesalahan pengelolaan perekonomian baik sektor real maupun di sektor moneter. Yang kedua, transport inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri yang biasanya disebabkan karena negara yang menjadi mitra dagang serta mengalami inflasi yang tinggi. Yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan, tingkat ringan, tingkat sedang, tingkatan berat, dan tingkatan hiperinflasi. Yang ketiga, hubungan inflasi dengan kaitan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM memperberat beban hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha. Karena kenaikan BBM menyebabkan turunan daya beli masyarakat, untuk itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat penjualannya, pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan. Penyebab timbulnya inflasi, yang pertama, jumlah permintaan, tingginya jumlah kenaikan biaya produksi, kekacauan ekonomi dan politik, jumlah pencetakan uang, dan campuran. Cara mengukur inflasi, yang pertama, mengukur indeks harga konsumen, mengukur indeks harga perdagangan besar, mengukur indeks harga produsen, mengukur indeks harga aset dengan indikator fungsi domestik bruto. Cara mengatasi inflasi dan dampak inflasi. Caranya mengatasi inflasi, pemerintah bisa menekan lagi inflasi dengan melakukan beberapa cara. Yang pertama, adanya besertai dengan penjelasannya. Yang pertama, kebijakan fiskal. Langkah yang pertama dilakukan pemerintah adalah kebijakan fiskal. Ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, dampak inflasi. Yang pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus-menerus akan menurun, sehingga banyak berdampak pada standar hidup masyarakat, menjadikan semua orang, terutama kelompok menengah ke bawah, semakin tidak mampu. Yang kedua, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dan